satu keluarga pengedar narkoba. Harga cabai naik, hasil panen menurun. Sterilisasi kucing jantan kendalikan populasi. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Dia Ayu, inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kasus peredaran sabu yang melibatkan satu keluarga dibongkar Satuan Reserse Narkoba Polres Jember, Jawa Timur. 173,28 gram sabu disita dari pelaku yang terdiri dari anak, ibu, dan ayahnya yang sudah mendekam di penjara. Penggeledahan ini dilakukan oleh tim Opsnal Satreskoba Polres Jember, Jawa Timur di rumah pelaku di Desa Ledok Ombo, Kecamatan Ledok Ombo, Jember, Jawa Timur. Polisi menemukan paket sabu yang dibungkus dalam kantong plastik dan sengaja disimpan di atas plafon ruangan dapur seberat 173,7 gram. Terbongkarnya peredaran sabu yang melibatkan satu keluarga ini berawal ditangkapnya seorang pemuda berinisial AD di sebuah pasar tradisional di Kecamatan Kalisat, Jember. Dari tangan pemuda 16 tahun tersebut, polisi menyita paket sabu sebesar 1,58 gram yang hendak diantarkan kepada pembeli. Polisi mengembangkan kasus menggeledah rumah tersangka dan berhasil menemukan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 173,7 gram yang diketahui milik sang ibu atas nama Hasanah yang saat itu juga ditangkap polisi. Hasil keterangan polisi Jumat siang, peredaran narkotika jenis sabu dikendalikan oleh sang ayah, Midgat Maulidi, yang saat ini menjalani hukuman di Lapas Jember. Narkotika jenis sabu didapatkan dari seorang bandar besar dengan sebutan Abang yang dikirim melalui jasa pengiriman paket. Kami berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial AD yang bersangkutan ABH. Dengan barang bukti yang berhasil kami sita ada padanya yaitu 1,58 gram narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian kami mengembangkan peredarannya, ternyata sabunya didapatkan dari ibunya, yang mana di rumahnya di Desa Ledok Ombo, Kecamatan Ledok Ombo, Kabupaten Jember, kami berhasil mengamankan tersangka berinisial H, seorang perempuan, dengan barang bukti yang berhasil kami sita di dalam rumahnya, yaitu 173,7 gram narkotika jenis sabu-sabu. Kini polisi tengah memburu bandar besarnya yang telah diketahui identitasnya. Para pelaku terancam hukuman 6-20 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, Sekolah Dasar Negeri Kota Malang, Jawa Timur mengembalikan makan bergizi gratis ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi setelah adanya temuan menu makanan basi sesaat sebelum dibagikan kepada siswa. Menu makanan basi dan tak layak konsumsi ini diterima oleh SD Negeri 2 di Noyo, Kota Malang pada Kamis lalu. Saat dikonfirmasi, pihak Sekolah Dasar Negeri 2 di Noyo, Kota Malang menjelaskan bahwa saat diterima dari SPPG, paket MBG sudah tercium aroma kurang sedap. Mendapati hal tersebut, Kepala Sekolah memerintahkan guru untuk membuka 3 paket MBG secara acak. Dan hasilnya menu makanan sudah basi, dan hasilnya menu makanan sudah basi dan tidak layak konsumsi.
Karena makanan yang basi, Kepala SD Negeri 2 Dinoyo memutuskan untuk tidak membagikan menu MBG kepada siswa dan mengembalikan seluruh paket MBG pada hari itu ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Pengembalian menu MBG ini menurut Kepala Sekolah dilakukan karena sekolah tidak ingin memaksakan menu MBG yang tidak layak dan bisa berakibat buruk pada siswa. Keluhan pada hari Kamis ditindaklanjuti oleh SPPG dan pada hari Jumat menu MBG yang diterima tidak ada kendala. Bahwa disampaikan adanya keracunan di sekolah kami terkait dengan MBG itu salah besar. Yang benar itu bahwa kemarin memang ada pengiriman makanan yang kebetulan saat dikeluarkan dari mobil itu ada rasa atau bukan rasa bau gitu ya, baunya agak menyengat. Begitu tahu ada bau yang menyengat, saya suruh sampling tiga kotak kemarin, 3 omprengan. Ternyata omprengannya, setelah dibuka ternyata memang bau. Begitu saya tahu bau, kemudian saya suruh memanggil kapitennya di dapur Progomas untuk menghadap saya. Setelah menghadap, akhirnya saya minta untuk bisa ditarik, semuanya ditarik, ya. Jadi nggak sampai sempat saya distribusikan ke anak-anak, nggak sampai. Selama 1 bulan terakhir, setiap hari SD Negeri 2 Dinoyo, Kota Malang mendapatkan jatah 492 paket menu MBG dari SPPG. Menu harian yang diterima siswa bervariasi setiap hari dengan tambahan susu setiap seminggu sekali. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi program sterilisasi kucing jantan domestik digelar di sejumlah klinik kesehatan hewan di Kota Madiun, Jawa Timur untuk mengendalikan populasi kucing. Sesaat lagi usai jeda berikut. Masih bersama saya Dia Ayu dalam Kompas Madiun. Saudara, harga cabai merah keriting di tingkat petani Kabupaten Madiun, Jawa Timur naik. Namun akibat cuaca yang tidak menentu, produktivitas cabai kini menurun. Kenaikan harga disyukuri petani karena bisa menutup biaya tanam yang telah dikeluarkan. Harga cabai merah keriting di tingkat petani Kabupaten Madiun, Jawa Timur kini terbilang baik. Pada bulan Oktober 2025, harga cabai keriting Rp50.000 per kilogram. Munirul Ikhwan, salah satu petani asal desa Candi Mulyo, Kecamatan Dolopo mengaku, meski harga di tingkat petani tengah naik, namun produktivitas tanaman cabai kini turun akibat faktor cuaca. Cuaca yang tidak menentu, terkadang panas, terkadang hujan, membuat hama dan penyakit mudah menyerang. Di antaranya hama patek, serta penyakit layu fusarium yang menyerang akar tanaman. Saat musim kemarau di tahun lalu, produktivitas tanaman cabai meningkat, namun harga terlalu rendah sekitar Rp10.000 per kilogram. Saat ini produktivitas turun, namun harga cabai merah keriting justru melambung. Kenaikan harga cabai merah keriting ini tetap disyukuri petani meski hasil panen tidak sesuai dengan harapan. Sebab dengan kenaikan harga, petani masih bisa menutup biaya perawatan selama masa tanam. Panenan cabai untuk tahun ini, Mas, tahun ini itu harganya melonjak naik tinggi dibandingkan dari tahun kemarin. Tahun kemarin di bulan yang sama, bulan Oktober, itu harga cabai itu turun gratis di harga 9.000, 10.000 per kilo. Untuk tahun ini dengan bulan yang sama, itu melambung tinggi dengan harga 48 sampai 50.000 per kilo. Ya mungkin dari dampak faktor cuaca mungkin tidak sama. Tahun kemarin di bulan kemarau itu hasil melimpah tapi harganya anjlok. Untuk tahun ini kemarau tapi masih banyak hujan. Jadi hasilnya dibandingkan tahun kemarin ya agak turun tapi cuma menang di harga. Dari 1.800 batang cabai yang ditanam biasanya memperoleh hasil 8-9 kuintal cabai. Saat ini diprediksi hanya mencapai sekitar 7 kuintal saja. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur.
Saudara, harga cabai keriting di pasar tradisional Kota Malang terpantau naik sejak sepekan terakhir. Akibat kenaikan ini, pedagang mengaku omset penjualan turun hingga 70%. Di pasar tradisional Bundul Rejo, Kota Malang, kenaikan komoditi pangan terjadi pada cabai keriting sejak sepekan terakhir. Cabai keriting kini naik menjadi Rp55 hingga Rp60.000 per kilogram. Tak hanya cabai keriting, lonjakan harga juga terjadi pada cabai merah besar. Menurut Nasir, salah satu pedagang di pasar Bundul Rejo, kenaikan cabai keriting ini karena banyak lahan pertanian milik petani yang sebelumnya ditanami cabai, kini ditanami jagung. Hal ini mengakibatkan pasokan cabai dari petani berkurang sehingga harga cabai melonjak. Lonjakan harga ini diakui Nasir berdampak pada penjualan di lapaknya. Sejak kenaikan harga, Nasir mengaku pembeli sepi dan omset turun hingga 70%. Petaninya itu fungsinya nanam yang lain, Mas. Biasanya nanam cabai, sekarang nanam yang lain seperti jagung, padi gitu, Mas. Jadi pasokannya berkurang? Kurang. Yang dari petani itu berkurang. Sedikit, Mas, paling 4 kilo, 5 kilo gitu, sedikit. Sementara itu, selain harga cabai yang melonjak, sejumlah komoditi sayuran harganya stabil bahkan turun, seperti tomat yang kini turun menjadi Rp3.000 per kilogram. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Petani cabai rawit dan cabai merah besar di Jember, Jawa Timur melakukan panen lebih awal seiring naiknya harga cabai di pasaran. Petani mengejar keuntungan berkali lipat setelah sebelumnya harga cabai sempat anjlok. Kenaikan harga cabai rawit dan cabai merah besar di pasaran dipicu dampak gagal panen akibat cuaca yang tidak menentu. Akibat pasokan cabai menipis, sementara permintaan pasar mengalami kenaikan, membuat sejumlah petani cabai panen lebih awal. Salah satunya Iswahyudi, petani cabai rawit warga Dusun Kerajaan Desa Andong Sari, Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Pihaknya mengaku mendapat keuntungan yang lebih tinggi karena harga jual naik di angka Rp26.000 dari harga Rp18.000 per kilogram di tingkat petani. Sejak sepekan terakhir, petani telah melakukan panen 6 kali dengan rata-rata hasil panen sebanyak 1,6 hingga 2 kuintal cabai. Untuk harga cabai seret sekarang di petani tembus berapa, Pak? Sekarang 25-26, Mas. Mengalami kenaikan, Pak, ya? Ya. Sebelumnya sampai berapa, Pak? Waktu 18 itu awal panen. 18 terus naik sampai tadi malam itu 26, 25. Terus biasanya ini dikirim kemana, Pak? Ini saya kirim ke Ampel, Uluan. Sudah ada pengepulnya, Pak, ya? Iya, iya. Hal serupa juga dilakukan petani cabai merah yang melakukan panen lebih awal karena harga naik dan menghindari kerugian akibat serangan virus cacar. Harga cabai merah besar tembus Rp33.000 dari harga Rp12.000 per kilogram di tingkat petani. Kondisi rusak ini kenapa ini, Pak? Karena kena cacar. Sejak kapan itu, Pak? Iya. Sejak kapan? Itu kena mulai hujan panas dan turun itu jadi timbul jamur itu antrak. Sudah nggak bisa ditolong kalau kena antrak itu? Nggak bisa ya, cuma sedikit-sedikit lah bisa diambil. Sampai berapa, Pak, kerugian? Kalau kerugian Lumayan banyak ya? Iya lumayan lah kalau. Naiknya harga komoditas cabai di tingkat petani berdampak juga pada kenaikan harga di pasar yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 kali lipat harga petani. Kenaikan harga cabai diperkirakan terus terjadi karena kondisi cuaca ekstrim yang diprediksi terus terjadi hingga beberapa bulan ke depan. Tim Liputan, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Harga komoditas bumbu dapur di lapak pedagang pasar tradisional di Jember, Jawa Timur terus mengalami kenaikan. Pasokan di lapak pedagang langka karena kesulitan mendatangkan komoditas dari petani. Sejumlah sentra penghasil bumbu dapur mengalami gagal panen akibat cuaca ekstrim.
Salah satunya di lapak pedagang pasar tradisional Tanjung, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Harga berbagai komoditas bumbu dapur seperti cabai dan bawang merah mengalami kenaikan tinggi 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Harga cabai merah besar yang sebelumnya Rp30.000 naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai rawit merah dari Rp25.000 naik Rp40.000 per kilogram. Cabai rawit hijau dari Rp15.000 naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara harga bawang merah yang sebelumnya Rp30.000 naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Pasokan di lapak pedagang terus menipis karena mereka kesulitan mendatangkan dari produsen atau petani. Dampak dari sejumlah sentra pertanian bumbu dapur mengalami gagal panen akibat cuaca ekstrim. Bumbu dapur yang mengalami kenaikan apa saja, Bu? Cabai merah besar, cabai rawit, terus bawang merah, jeruk nipis. Semuanya naik ya, Bu ya? Naik. Untuk cabai merah besar berapa, Bu? Cabai merah besar awalnya itu 30, sekarang 55 sampai 60 per kilogram. Per kilo. Untuk cabai rawit merah? Kalau cabai rawit kecil yang seret itu 25, sekarang sampai 40. Termasuk cabai hijau? Termasuk cabai hijau dari 15.000 sekarang 35. Kalau lainnya ada yang naik? Bawang merah Berapa, Bu? dari yang super 30 sekarang 45. Itu kenapa itu, Bu? Mungkin kalau cabai bisa jadi penyakit juga bisa, hujan juga bisa. Gagal panen ya? Gagal panen, banyak yang rugi sekarang. Kenaikan harga yang sangat drastis dikeluhkan konsumen terutama pengusaha kuliner dan ibu rumah tangga. Mereka harus mengurangi jumlah belanja dengan menyesuaikan keuangan belanja. Sebagai ibu rumah tangga bagaimana itu? Strateginya kalau dulu misalkan beli beras 10 kilo, berasnya 5 kilo aja. Terus juga misalkan gula 1 kilo, sekarang harus belinya dikurangi. Jadi supaya bisa berbagi kebutuhan, tetap kebutuhan yang sama tapi jumlahnya dikurangi. Habis mau gimana? Bu, tadi yang naik apa saja, Bu? Bawang merah masih tinggi, cabai udah lumayan turun, terus udah gitu ya terutama bawang merah lah kalau di kayak gini ya. Cabai naik juga ya, Bu ya? Ya itu agak buat saya kebetulan Sunda ya doyan sambal. Jadi naik juga ya, Bu ya? Meski harga komoditas bumbu dapur naik, pedagang mengaku pendapatan mereka turun karena jumlah daya beli konsumen juga mengalami penurunan. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, program sterilisasi kucing jantan domestik digelar di sejumlah klinik kesehatan hewan di Kota Madiun, Jawa Timur, Jumat siang. Program gratis ini untuk mengendalikan populasi kucing, meningkatkan kesehatan hewan, dan memperbaiki perilaku kucing peliharaan. Program sterilisasi kucing jantan domestik gratis di Kota Madiun, Jawa Timur disambut antusias warga. Di salah satu klinik kucing, sejumlah pecinta kucing membawa kucing jantan peliharaan mereka untuk menjalani sterilisasi. Program sterilisasi ini bertujuan untuk mengendalikan populasi kucing. Selain itu, sterilisasi juga mengurangi perilaku agresivitas, menghilangkan kebiasaan menandai wilayah dengan urin, dan keinginan berkeliaran mencari pasangan. Pemilik kucing merasa lega dan terbantu dengan digelarnya sterilisasi gratis ini. Karena program ini tidak hanya meringankan dari segi biaya, tetapi juga bisa menjaga kesehatan masing-masing kucing peliharaan mereka. Sangat membantu sekali, soalnya tempat saya tempat buangan kucing. Jadi tiap hari ada kucing kecil yang datang, ini juga datang, masih kecil banget datang. Nanti yang jam 1 ada lagi datang, udah besar malahan. Kasihan, jadi kalau sampai dia terlantar kasihan. Jadi bermanfaat sekali, sangat membantu sekali. Sangat diharapkan program ini. Sebetulnya saya daftar 3, alhamdulillah lolos semua. Tadi yang 1 lepas di jalan, stres. Syarat kucing yang dapat dikastrasi adalah berusia minimal 6 bulan dalam kondisi sehat dan masuk kategori kucing domestik.
Program ini juga bagian dari peringatan World Animal Day di bulan Oktober. Tujuannya untuk membatasi populasi kucing, baik kucing liar, kucing rescue ataupun kucing yang sudah didomestikasi. Ya, kalau untuk steril itu ada dua. Untuk kucing jantan biasa disebut kastrasi, kucing betina biasa disebut ovariohysterectomy. Itu bisa dua-duanya dilakukan. Kebetulan untuk program ini yang dilakukan adalah kucing jantan. Tindakan untuk operasi sterilisasi jantan dan betina pasti berbeda. Lebih lama yang betina, karena kalau betina itu harus membuka perut, kalau jantan itu hanya sekedar mengambil testis dan membuka skrotum saja. Jadi yang lebih lama dan lebih riskan itu sebetulnya adalah kucing betina. Betul, jadi kegiatan kali ini program sterilisasi gratis yang diinisiasi atau dilaksanakan oleh pemerintah Kota Madiun bekerja sama dengan dokter hewan praktisi di Kota Madiun. Sterilisasi yang digelar pemerintah Kota Madiun ini diharapkan bisa menekan jumlah kucing di jalanan dan memberikan dampak positif bagi lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Seorang petani di Jember, Jawa Timur mengembangkan budidaya padi gogo di atas lahan bekas ladang tebu. Padi gogo yang tidak memerlukan banyak air dapat sebagai alternatif meningkatkan produksi padi di tengah ancaman perubahan iklim. Di atas lahan ladang tebu seluas 1,6 hektar, Maliki, warga desa Semboro, Kecamatan Semboro, Jember, Jawa Timur, mengembangkan budidaya padi gogo. Padi gogo merupakan varietas padi lahan kering yang tahan terhadap kekeringan sebagai alternatif meningkatkan produktivitas padi di tengah ancaman perubahan iklim. Padi gogo juga cocok ditanam di daerah yang tidak memiliki sistem irigasi yang lancar karena tidak memerlukan banyak air dan hanya mengandalkan air hujan. Benih padi yang digunakan pada dasarnya sama dengan bercocok tanam padi pada umumnya. Namun dilakukan pengolahan yang berbeda terlebih dulu dengan merendam benih selama beberapa hari hingga muncul akar. Setiap lubang tanah untuk pertumbuhan padi diisi kurang lebih 10 hingga 20 butir benih padi dengan jarak ideal kurang lebih 25 cm antar lubang. Kita terapkan dengan sistem tanam benih langsung omol ratun. Maksudnya tanam benih langsung dengan benih satu lubang itu 10 butir dan nantinya bisa dikepras atau diratun dan bisa dipanen berkali-kali hanya dengan menanam satu kali benih aja, satu kali. Jadi kita harapkan nanti bisa dipanen 2 kali atau 3 kali atau 4 kali. Terus air mengandalkan dari hujan. Nah, varietasnya yang kesesuaian dengan iklim tadi, mengandalkan hujan. Budidaya padi gogo lebih efisien, dari segi biaya operasional lebih hemat hingga 50%, dengan masa tanam hingga panen membutuhkan waktu 90 hari. Perawatan mudah dan hasil relatif sama, namun lebih tahan terhadap penyakit. Cuma efisien di anggaran untuk petaninya. Berapa Pak perbandingannya Pak? Perbandingannya ya kurang lebih separuh lah. Kalau biasanya 1 hektarnya 5 juta itu separuhnya. Biaya untuk operasionalnya. Semuanya itu. Semuanya itu ya. Untuk masa tanam? Masa tanam ya sama sebetulnya. 90 hari? Iya, 90 hari. Terus kalau hasilnya Pak? Hasilnya lebih memuaskan karena padi gogo ini untuk penyakit itu lebih kuat. Selama masa tanam hingga panen, sistem padi gogo membutuhkan biaya operasional kurang lebih 1 juta rupiah, membutuhkan pemupukan dengan pupuk kandang atau kompos, dan pengairan untuk tanaman padi mengandalkan air hujan. Tim Liputan, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, sebelum mengakhiri perjumpaan kita hari ini, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca tanggal 14 dan 15 Oktober 2025 untuk wilayah Madiun dan sekitarnya yang kami olah dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
Sampai di sini Kompas Madiun hari ini, saya Dia Ayu mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.